Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sehat semua? Sehat, dokter. Alhamdulillah. Jadi materi hari ini adalah tentang pelatih Helminth test. Mungkin ada yang tahu nggak pelatih Helminth test ini apa? Cacing pipi, dokter. Betul, ada cestoda dan trematoda. Ada yang tahu nggak? Mungkin Mairisa tahu cestoda apa? Ada yang pita, ada yang daun. Cestoda yang mana Mairisa? Iya, yang pipih, yang pita ya, yang cestoda ya. Ingat kayak rencengnya kopi sasetan itu ya, kan cestoda dia kayak berenceng-renceng gitu ya. Kemudian kalau yang trematoda itu adalah cacing daun. Kalau kalian ingat contohnya ada fasciola yang ada di liver. Oke, next kita masuk. Sebenarnya hari ini materinya tentang apa sih? Harapannya adik-adik sekalian nanti setelah saya berikan materi, jadi bisa untuk mendeskripsikan klasifikasi biologi dan life cycle dari cestoda dan trematoda, juga bisa menjelaskan tentang patogenesis, manifestasi klinis, diagnosis, treatment, prevention dari cestoda dan trematoda. Ini saya ingatkan sedikit tentang rencana pembelajaran semesternya. Ini buku MKK-nya, jangan lupa dibaca ya adik-adik. Jadi hari ini cestoda dan trematoda, ini nama-nama spesiesnya. Jangan lupa selain ada kuliah, kalian juga ada praktikum. Modulnya jangan lupa dikerjakan, nanti bisa dikumpulkan lewat Google Classroom. Kemudian nanti juga ada diskusi, ada tugas mandiri juga. Untuk proporsi ujiannya sini sudah ada, untuk cestoda ada 5% untuk multiple choice-nya. Kalau yang cestoda dan trematoda juga ada 15%. Oke, kita lanjut ya. Uh, Oke, ini gambaran keseluruhan dari pelatih Helminth test. Jadi bisa dibagi menjadi cestoda dan trematoda. Yang penting kalian ketahui yang eh, kompetensinya 4 itu yang tenia, kemudian skistosoma. Yang lainnya gimana dok? Ya tetap dipelajarin ya. Oke, kita masuk cestoda. Tadi sudah disinggung sama Mairisa cacing pipih. Cacing pipih yang dia pita. Kenapa kok dibilang pita? Karena dia itu kayak yang tadi saya sebutkan kayak kopi sasetan gitu, dia berenceng-renceng, dia punya proglotit. Yang proglotitnya kalau matang dia akan lepas satu persatu. Ini ada Taenia saginata dan ada Taenia solium. Taenia saginata sering disebut sebagai beef tapeworm dan Taenia solium pork tapeworm. Jadi kalau kita gampang mengingatnya sagi ini sapi ya. Kalau yang solium ini yang babi. Distribusi geografisnya gimana? Sebenarnya kosmopolit, jadi ada di seluruh dunia. Tapi karena Indonesia ini Muslim country yang jarang jarang makan babi. Sedikit sekali orang yang makan babi, sehingga Taenia solium ini jarang. Kemudian morfologinya dia punya scolex, scolex itu kepala, proglotit. Proglotitnya mulai imatur, matur, dan gravid. Kemudian dia juga punya telur. Ini adik-adik harus bisa membedakan untuk morfologinya. Ini sekilas perbedaan morfologi antara yang Taenia solium dan saginata dari scolex dan proglotitnya. Kalau skoleknya Saginata, kalau Prof. Luki sering cerita ya, Saginata gundul. Gundul berarti dia nggak punya rostellum. Kalau yang solium, dia punya rostellum. Rostellum itu yang kait-kait, itu rostellumnya ada 4 tingkat, 4 level. Sementara untuk dari proglotitnya, beda juga antara yang saginata sama solium. Kalau yang saginata ini dia lebih memanjang dan sering ditanyakan kalau ujian praktikum tuh berapa jumlah percabangan uterus gitu ya. Jadi kalau yang saginata itu banyak sekali, lebih dari 15. Kalau yang solium 7 sampai 15. Tapi ini kan banyak dok, ini lebih dari 15. Yang dilihat yang mulai dari pangkalnya sini ya, Dek ya.
Oke, kita masuk ke Taeniasolium, disebut human pork tapeworm. Ini ada human, ada pork. Jadi human ini dia bisa bertindak sebagai definitive host dan juga sayangnya human juga bisa bertindak sebagai intermediate host. Kalau babi dia bertindak sebagai intermediate host atau definitive host. Vanessa mungkin tahu? Apa definitif ya, Dok? Kalau babi dia intermediate deh. Dia banyak di populasi yang memakan babi yang mentah atau yang dimasaknya kurang matang. Gimana manusia bisa ketularan? Lewat fekal oral. Apanya yang bisa menularkan? Kalau Cysticercus cellulasanya tertelan manusia atau telurnya tertelan manusia. Bedanya apa? Nanti saya jelaskan saat di life cycle-nya. Masih banyak di daerah Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika, Asia Selatan, dan juga Cina, karena memang tingkat konsumsi babinya yang tinggi. Zaman dahulu kala, ini saya yakin kalian belum lahir ya, 1970, saya pun juga belum lahir, ada terjadi epidemik cysticercosis di Papua, karena di sana itu babi itu dianggap sangat penting, sampai diajak tidur bersama, masuk ke dalam rumah, jadi sangat kotor sekali tahun 1970 di Papua. Dan itu juga meningkatkan kejadian kejang karena pasiennya mengalami cysticercosis. Oke, ini life cycle-nya. Kalau dilihat dari life cycle-nya ini ada lingkaran kecil sama lingkaran besar. Bedanya apa? Kita belajar dari ini. Lingkaran besar dulu ya. Jadi ini ada Cysticercus cellulosa yang ada di dalam dagingnya babi ini masuk ke dalam tubuh manusia. Efeknya apa? Cysticercus cellulosa itu nanti dia jadi dewasa. Jadi Taeniasolium dewasa, yang kemudian kalau ini renceng kopinya yang paling akhir ini mateng ya, kan tadi ada proglotit, imatur, matur, sama grafit. Yang grafit ini berarti dia sudah penuh nih telurnya nih. Telurnya penuh, dia akan lepas keluar bersama feses. Itu life cycle yang pertama. Lah kan di sini sudah ada telur ya. Telurnya gimana? Bisa dimakan babi. Kalau dimakan babi nanti di tubuh babi ada Cysticercus cellulosa. Dan ternyata bisa juga kemakan manusia. Efeknya apa di manusia? Manusia bisa mengalami Cysticercosis cellulosa juga. Bahayanya apa? Karena di dalam tubuh manusia tidak bisa jadi dewasa dari telur. Jadi telurnya ini dia akan membentuk larva di dalam jaringan. Jaringan apa? Bisa apapun. Bisa di jaringan otot. Kalau di sini dijelaskan bisa di central nervous system, bisa di otak, bisa di mata, di jaringan subkutan, dan juga saya sebutkan tadi bisa di otot. Dan diketahui bahwa manusia adalah natural definitive host yang utama. Terus gimana gejala-gejalanya? Jadi kalau cysticercosis pada manusia, kalau dia menyerang di central nervous system, di manusia bisa mengalami epilepsi, bisa kelemahan vokal karena tergantung dari posisi si kistanya ini terbentuk. Kalau dia ada di mata, berarti kan ada perubahan vision ya, jadi bisa burem, kabur, sampai aduh nih, mohon maaf ini typo, kurang L, blindness, jadi sampai kebutaan. Kalau di suputan dan di otot bisa bikin apa? Bisa membuat nodul. Jadi ini contohnya pada pasien yang ini, badannya kan bendol-bendol, ternyata di sini adalah cysticercosis. Diagnosisnya, cara diagnosis gimana? Biasanya kalau kita ke diagnosis kan mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, baru pemeriksaan penunjang ya. Jadi anamnesisnya bisa ditanyakan riwayat makan babinya, apa ada kontak dengan babi, kemudian kita bisa mempalpasi kalau lokasinya seputan dan di otot. Kalau misalnya di
dilakukan pemeriksaan histologi gimana bisa. Jadi diambil jaringannya di biopsi, kemudian kita periksa secara histologi. Terus kalau yang di otak gimana? Kan nggak bisa diraba ya kalau di otak ya. Jadi kita bisa pakai CT scan. Dari CT scan bisa kelihatan kalsifikasi. Terus kalau kalian tahu pemeriksaan antibodi, ternyata juga bisa dicek antibodi terhadap Taenia solium ini menggunakan pemeriksaan ELISA. Atau tes yang lain, misalnya dari pemeriksaan lumbar fungsi, jadi cerebrospinal fluid, bisa ditemukan abnormalities, misalnya ada peningkatan protein atau pleositosis yang ringan. Ini untuk yang lingkaran yang besar tadi, jadi kalau manusia menelan cystic sercoselulosa, gejalanya apa? Seringkali tidak bergejala. Jadi yang berbahaya kalau manusia mengalami cystic sarkosis itu jauh lebih berbahaya daripada manusia mengalami taeniasis. Kemudian kadang ya cuma kembung, mual, lemah, berat badan turun, tapi nggak terlalu berat. Yang jelas yang sering kali dikeluhkan oleh pasien adalah proglotitnya keluar bersama feses. Jadi dia bilang ada organisme berbentuk kotak yang keluar bersama feses. Warnanya bisa putih, keluar bersama feses. Cara diagnosisnya gimana? Yang jelas mulai dari awalnya di anamnesis, pemeriksaan fisik. Ada anamnesis pemeriksaan fisik nggak terlalu detail, kita bisa lakukan pemeriksaan mikroskopis. Jadi fesesnya diambil, kita periksa mikroskopis, dan kita temukan telur dari taenia. Jadi dia berbentuk bulat, dia punya dinding 2 lapis, kemudian ada garis-garis radier. Itu khasnya dari telur Taenidae. Karena sulit untuk membedakan morfologi antara Taenia solium ataupun Taenia saginata. Atau juga teknik molekular, contohnya PCR. Pemeriksaan PCR kita bisa dilakukan. Terapinya gimana? Ini saya ambil berdasarkan Manson, tropical disease, sama yang berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan. Jadi kalau berdasarkan Manson itu, lini pertama adalah praziquantel, lini kedua adalah niclosamid, sedangkan untuk peraturan Menteri Kesehatan bisa menggunakan albendazole ataupun mebendazole. Bisa nggak dicegah? Bisa banget. Caranya gimana? Yang jelas sanitasi harus diperbaiki. Kemudian untuk ternak hewan ternak babi, kita harus tidak boleh sembarangan. Jadi hygiene sanitasinya harus dijaga. Dan juga mes kemoterapi ini jadi pemberian obat anti cacing secara massal. Dan juga sekarang yang masih banyak di research adalah tentang vaksin. Oke, silakan adik-adik, apa ada pertanyaan? Mungkin saya izin bertanya, dokter. Iya, ya, silakan. Ya, untuk cystic sarkosis sendiri, dokter, kalau di jaringan itu berarti bukan karena dari Taenia solium itu tidak bisa berkembang, tidak bisa, bukan pada periode fase laten, melainkan karena memang tidak bisa berkembang jadi taeniasis seperti itu ya, dokter? Iya, jadi dia memang bertahan di fase larva dan dia karena kan tubuh itu pasti otomatis melindungi ya. Tubuh akan membentuk kista, jadi dia akan ngendon di situ terus, tapi sebenarnya dia masih hidup. Bisa nggak akhirnya manusia cystic selulosanya ditularkan ke organisme lain? Kalau logika bisa, asalkan dia makan daging manusia Iya, seperti itu, dokter. iya, cuma kan aneh ya, nggak etis aja. Oke, pertanyaan bagus. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Kami izin bertanya, Dok. Ya. Untuk yang cystic sarkosis itu berarti kalau manusia mengalami itu juga pengobatannya juga cukup dengan obat-obatan itu aja ya, Dok, atau mungkin ada pengobatan lain? Oh ya, ini mohon maaf saya ke-skip kayaknya slide-nya ya. Jadi sebenarnya kalau memang bisa operable ya, kondisinya operable, dioperasi aja. Tapi hati-hati jangan sampai kistanya pecah. Karena kalau kistanya pecah itu dia akan efeknya inflamasi yang sangat hebat. Pasiennya bisa mengalami anafilaktik shock. Kalau saat operasi juga dianjurkan
selain obat anti cacing juga diajarkan diberikan kortikosteroid untuk mengurangi inflamasi yang hebat itu. Oke, pertanyaan bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Marisa, mau tanya, Dek? Saya mungkin mau bertanya, dokter. Hmm. Dari obat-obatan yang tadi saya lihat itu, first line-nya kira-kira praziquantel apa yang lain gitu ya, dok? Pertanyaan bagus. Jadi gini, kalau memang pengalaman di lapangan ya, kalau pemberian albendazole itu kayak kurang manjur gitu. Jadi sudah dikasih albendazole, setelah beberapa minggu ternyata masih positif. Kasih lagi ternyata masih positif. Cuma memang kebetulan di Indonesia itu untuk praziquantel sendiri itu kurang merata persebarannya. Hanya beberapa daerah yang punya praziquantel. Jadi mana yang lebih bagus? Kalau memang ada praziquantel, pakai praziquantel. Kalau emang nggak ada ya gimana lagi, pakai albendazole. Sambil kita cari si praziquantelnya. Oke, terima kasih adik-adik. Ini cuma saya ingatkan kembali ya, classroom-nya. Tugas-tugasnya jangan lupa untuk dikumpulkan. Terus nanti kalau yang sudah ada nilainya kalian bisa lihat. Dan juga kalian juga bisa, dosen bisa men-feedback dan kalian bisa melihat feedback dari dosen. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Selamat siang adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak, dokter.